أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. La takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid
atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. Ayat 107. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan maksud mereka mendirikan masjid, yaitu satu, untuk mencelakakan orang-orang mukmin yang biasa beribadah di Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru hijrah dari Makkah sebelum sampai ke Madinah. Yang kedua, sebagai fasilitas dalam melakukan berbagai perbuatan sebagai manifestasi kekafiran, kaum munafik meninggalkan sholat dengan sembunyi-sembunyi dalam bangunan yang mereka dirikan itu, sehingga kaum muslimin tidak dapat mengetahuinya karena mereka tidak lagi bersama-sama melakukan ibadah di Masjid Quba. Selain itu, adanya bangunan tersebut juga bisa menjadi tempat mengadakan perundingan secara bebas dalam melakukan makar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, untuk memecah belah antara kaum muslimin yang berdiam di daerah itu, sebab mereka tidak hanya sholat di Masjid Quba, tetapi mereka juga berjumpa dan saling mengenal, bergotong royong, membuat kesepakatan dalam berbagai masalah. Inilah tujuan yang terpenting sebuah masjid dalam bidang kemasyarakatan. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan bagi kaum muslimin yang bertempat tinggal di daerah tertentu agar semuanya melakukan sholat Jumat di satu masjid selama hal itu memungkinkan. Dari sini dapatlah diketahui bahwa mendirikan masjid yang baru dapat dipandang sebagai amal kebajikan yang diterima Allah bila hal itu memang benar-benar sudah diperlukan. Misalnya karena masjid yang lama sudah rusak atau sudah tidak dapat menampung jumlah kaum muslimin yang semakin besar dan bukan didirikan untuk maksud memecah belah kaum muslimin. Oleh sebab itu, pembangunan masjid-masjid yang saling berdekatan letaknya dan hanya didorong oleh rasa riya dan kebanggaan pribadi ataupun golongan
tidaklah dibenarkan oleh agama Islam. Yang keempat, menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang biasa memerangi agama Allah, sehingga apabila mereka datang ke tempat itu, mereka sudah mendapatkan tempat perlindungan yang aman, memperoleh sekutu dan para penyokong untuk bersama-sama memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka ini adalah kaum musyrik dan munafik yang dengan sengaja mendirikan bangunan itu sebagai kubu pertahanan mereka untuk memecah belah dan memerangi umat Islam. Dalam ayat ini selanjutnya diterangkan bahwa orang-orang munafik itu bersumpah untuk memperkuat ucapan mereka bahwa bangunan itu mereka dirikan hanyalah semata-mata untuk memperoleh kebaikan, misalnya untuk memudahkan bagi orang-orang yang lemah melakukan sholat Jumat dekat dengan tempat tinggal mereka dan sebagainya. Akan tetapi sumpah tersebut hanyalah untuk menyelimuti maksud-maksud jahat yang tersimpan dalam hati mereka. Pada akhir ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Dia menyaksikan mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar pendusta. 108. Karena adanya maksud-maksud jahat kaum munafik dengan mendirikan bangunan tersebut, maka Allah melarang Rasul-Nya selama-lamanya untuk sholat di tempat itu. Karena apabila Rasulullah sholat di sana bersama mereka, berarti beliau merestui mereka mendirikan bangunan itu. Selanjutnya Allah menegaskan kepada Rasul-Nya bahwa masjid yang dibangun sejak semula atas dasar ketakwaan kepada Allah adalah lebih baik untuk dijadikan tempat ibadah bersama kaumnya, untuk mempersatukan kaum muslimin semuanya dalam segala hal yang diridhoinya, yaitu saling mengenal dan bersama-sama berbuat kebajikan dan ketakwaan. Yang dimaksud dengan masjid yang didirikan pertama kali adalah dasar ketakwaan yang disebutkan dalam ayat ini adalah Masjid Quba atau Masjid Nabi yang ada di kota Madinah. Sebab kedua masjid itu yang dibangun oleh Nabi dan kaum muslimin atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dalam ayat ini Allah menerangkan alasan mengapa masjid tersebut lebih utama dari masjid-masjid lainnya yang sengaja didirikan bukan atas dasar ketakwaan, karena di masjid tersebut terdapat orang-orang yang suka membersihkan dirinya dari segala dosa. Artinya mereka meramaikan masjid dengan mendirikan sholat serta berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah-ibadah tersebut mereka ingin mensucikan diri dari segala dosa yang melekat pada diri mereka, sebagaimana orang-orang yang mangkir dari peperangan kemudian mereka menyadari kesalahan mereka lalu berusaha mensucikan diri dari dosa tersebut dengan cara bertaubat, bersedekah dan memperbanyak amal soleh lainnya. Melakukan ibadah solat berarti mensucikan diri lahir dan batin, karena untuk melakukan solat diisyaratkan suci badan, pakaian dan tempat, serta hadirnya hati dan pikiran yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang sangat menjaga kebersihan jiwa dan jasmaninya
karena mereka menganggap bahwa kesempurnaan manusia terletak pada kesucian lahir dan batinnya. Oleh sebab itu, mereka sangat membenci kotoran lahiriah seperti kotoran pada badan, pakaian dan tempat, maupun kotoran batin yang timbul karena perbuatan maksiat terus-menerus, serta budi pekerti yang buruk, misalnya riya dalam beramal ataupun kikir dalam menyumbangkan harta untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah pada orang-orang yang suka mensucikan diri adalah salah satu dari sifat-sifat Allah, dari sifat-sifat kesempurnaannya. Dia suka kepada kebaikan, kesempurnaan, kesucian dan kebenaran. Sebaliknya, dia benci kepada sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat tersebut. 109. Ayat ini dimulai dengan bentuk pertanyaan. Allah menunjukkan perbedaan yang jelas antara orang yang mendirikan masjid atas dasar ketakwaan dan keinginan untuk mencapai ridhonya, dengan orang-orang yang mendirikan masjid dengan maksud jahat, sehingga pembangunan masjid tersebut bukan memberi pahala, malahan menambah bertumpuknya dosa-dosa mereka. Mereka yang disebut terakhir ini diumpamakan sebagai orang-orang yang mendirikan bangunan di pinggir jurang yang longsor, sehingga akhirnya mereka terjerumus bersama masjid yang dibangunnya ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Dari sini dapat difahami bahwa orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa dan keinginan untuk mencapai ridho Allah adalah ibarat orang-orang yang mendirikan bangunan yang kuat di atas tanah yang kuat pula, tangguh terhadap serangan angin dan badai, tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas. Ia memberikan perlindungan, keamanan, ketenteraman dan kebahagiaan kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Dengan kata lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang benar-benar beriman kepada Allah senantiasa mendasarkan segala perbuatannya kepada ketakwaan dan ridhonya. Mereka lebih baik daripada orang-orang munafik yang melakukan perbuatannya hanya didasarkan kepada niat yang buruk yang menambah kekufuran dan kemunafikan, serta niat memecah belah umat Islam. Di dunia ini mereka tercela, sedang di akhirat kelak mereka ditimpa adab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan keberuntungan orang-orang mukmin dan nasib buruk orang-orang munafik yang dolim, pada akhir ayat ini disebutkan Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Artinya orang-orang yang dolim selamanya tidak akan memperoleh petunjuk ke arah kebaikan dan keberuntungan. Oleh sebab itu, setiap langkah dan tingkah laku serta perbuatan mereka senantiasa mengalami kegagalan dan malapetaka, baik yang dialami di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ayat 110. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa masjid yang didirikan oleh kaum munafik itu senantiasa menimbulkan keraguan dalam hati mereka terhadap agama, karena setelah bangunan itu berdiri, mereka menggunakannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, antara lain membuat rencana dan komplotan jahat yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Hal ini menunjukkan kemunafikan dan kekafiran mereka. Setelah Rasulullah mengirim beberapa orang sahabat untuk merobohkan bangunan itu, kaum munafik itu semakin ragu-ragu tentang nasib mereka
serta merasakan ketakutan dan kegelisahan. Keadaan semacam ini baru berakhir setelah hati mereka seakan-akan hancur, terpotong-potong sehingga tidak dapat lagi mengetahui kebenaran. Ini berarti bahwa selamanya mereka hidup senantiasa hati mereka dalam kebimbangan dan keraguan. Runtuhnya bangunan masjid mereka menyebabkan runtuhnya pula pegangan hidup mereka, sehingga kegelisahan, ketakutan, dan keraguan-raguan senantiasa menyelubungi hati mereka sampai mereka mati dan jasad mereka hancur berkeping-keping, atau setelah mereka bertaubat dan menyesali semua dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah Maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya dan Maha bijaksana dalam segala perbuatannya. Salah satu kebijaksanaannya ialah pemberitahuannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin tentang kejahatan orang-orang munafik, sehingga dari sifat-sifat dan perbuatan jahat mereka dapat diketahui siapa mereka, dan akibat dari kejahatan mereka pun dapat dihindari. Mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepribadian orang-orang munafik yang senantiasa membikin onar, membikin masalah, di mana dia menampakkan keimanan tapi dia menyembunyikan kekufurannya. Apabila dia berkata ia dusta, apabila dia berjanji janjinya diingkari, dan apabila dia diberikan amanat kemudian amanat itu dikhianatinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat yang hatinya sakit, di mana hatinya semakin lama semakin sakit, sehingga dia tidak bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka taubatan nasuha, dan mudah-mudahan Allah menghidupkan hati orang-orang yang mati dengan mengucapkan sebuah kalimat thayyibah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan mudah-mudahan hati-hati umat Islam yang sehat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, sehat wal afiat, panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Dan mudah-mudahan saudara-saudari kita kaum muslimin muslimat yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah ala hadiniyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Wahai Tuhanku, perbaikilah untukku agamaku yang dengan dia itulah pangkal pokok urusanku, dan perbaikilah duniaku
yang padanya penghidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang kepadanya lah tempat kembaliku, dan jadikanlah hidupku sebagai tambahan terhadap segala kebajikan, dan jadikanlah matiku sebagai pembebas dari segala keburukan. Allahumma inni a'udzubika mim munkarati Allahumma inni a'udzubika mim munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Wahai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung diri dengan Engkau dari keburukan akhlak, keburukan amal, dan keburukan hawa nafsu. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.